Halo, Sobat Ulu Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Indra Sapri, Timnas U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China tahun depan, teman-teman. 3 pertandingan yang dilakoni di kualifikasi Piala Asia melawan Maladewa, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin. Melawan Timur Leste, Timnas Indonesia mendapatkan 3 poin. Melawan Timnas Yaman, Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. 2 kemenangan, 1 hasil imbang, 7 poin. Ya, ini membuat Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia melalui juara grup, teman-teman. Dan tentunya ini adalah langkah yang bagus untuk timnas kita, karena bukan hanya timnas senior yang meningkat, tapi timnas-timnas yang di kelompok umur juga ya memperlihatkan perkembangan yang cukup bagus, baik itu timnas yang ditukangi oleh Coach Nova yaitu timnas U17, begitupun timnas U20 yang ditukangi oleh Coach Indra Sapri yang akan bertanding di Piala Asia U20 tahun depan, teman-teman. Jadi ini tentunya baru langkah awal, kita udah mulai meningkat satu level, teman-teman, dimana yang sebelumnya kita hanya mampu berkutat di piala-piala ASEAN, di turnamen-turnamen ASEAN seperti AFF, ASEAN Games. Kini timnas kelompok umur kita udah mulai juga bermain di Piala Asia, dan tentunya lawan-lawan yang akan dihadapi ya ini lawan-lawan yang ketat, mungkin tidak seperti lagi ketika menghadapi Timur Leste, menghadapi Myanmar, menghadapi Filipina, Singapura, termasuk Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Karena di ASEAN, teman-teman, hanya 2 negara yang mampu lolos ke Piala Asia U20, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Thailand. Vietnam, Malaysia, Singapura, dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk Piala Asia yang akan berlangsung di China tahun depan, mereka tidak lolos, teman-teman. Jadi ini tentunya kebanggaan tersendiri untuk Timnas Indonesia yang mewakili Asia Tenggara yang akan berpartisipasi di turnamen Piala Asia U20 bersama Timnas Thailand tentunya. Mudah-mudahan kedua negara dari Asia Tenggara ini bisa melangkah jauh nanti di turnamen Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China. Untuk Timnas Indonesia U20, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa bersaing di turnamen bergensi di Piala Asia tahun depan ini, teman-teman? Tentunya Coach Indra Sapri udah sangat paham dengan skuadnya. Kalau Coach Indra Sapri, menurut saya ya teman-teman, kalau mengandalkan semua pemain-pemainnya yang kemarin ia pakai, ya mungkin bagi saya, mungkin anak-anak asuh Coach Indra Sapri atau Timnas U20 kita tidak akan melangkah lebih jauh di Piala Asia, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah melihat lah di partai terakhir, meskipun ini memang pertandingan yang cukup ketat, padat, karena jadwal istirahatnya hanya berselang sehari, setelah itu bertanding lagi, memang cukup melelahkan. Tapi kita juga udah melihat seberapa kuat timnas kita, timnas U20 kita melawan timnas Yaman. Kita masih ya sedikit keteteran lah menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh timnas Yaman. Apalagi kalau kita melawan tim-tim di atas timnas Yaman seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Irak, Iran, itu akan membuat kita lebih menderita lagi di sisi pertahanan. Kalau Coach Indra Sapri tidak mengupgrade pemain-pemainnya yang ia tukangi saat ini. Bukan merendahkan pemain-pemain yang saat ini membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia, tapi tentunya saya ingin ada penambahan pemain-pemain yang bisa membuat timnas U20 melaju jauh di Piala Asia U20 nanti. Ya mulai dari sekarang, karena kalau Coach Indra Sapri juga ingin menggunakan
metode seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong menggunakan pemain-pemain diaspora, ya tentunya prosesnya tidak gampang. Jadi kalau memang ingin menggunakan pemain-pemain diaspora, ya tentunya Coach Indra Sapri harus melihat secara langsung pemain-pemain yang ia ingin pilih untuk membantu timnya nanti berlaga di Piala Asia. Siapa kira-kira pemain yang diincar dan berapa pemain yang diinginkan. Tentunya itu harus dikoordinasikan dengan pihak PSSI. Karena menurut saya ada 5 pemain yang memang agak menonjol di antara pemain-pemain yang lain yang ada di Timnas U20 saat ini. Terutama Jens Rapen, yang memang kita tahu pemain ini merupakan pemain diaspora. Terus ada Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Terus ada Kadek Arel, pemain Bali United kalau tidak salah ya. Terus satu lagi Tony Firmansyah. Tentunya Tony Firmansyah masih harus meningkatkan levelnya sedikit untuk mencapai level dari Kadek Arel. Begitupun dengan Jens Rapen. Kita tahu Jens Rapen ini pemain yang bagus, tapi tentunya nanti calon lawan-lawannya yang ada di Piala Asia tentunya sangat berat, tidak akan mudah seperti yang dilawan di kualifikasi kemarin melawan Maladewa, melawan Timur Leste. Itu jauh lebih tinggi levelnya yang akan dilawan oleh Timnas Indonesia nanti. Makanya kalau Coach Indra Sapri ingin menggunakan jasa pemain diaspora, ya saatnya lah untuk memulai, saatnya lah untuk melihat-lihat pemain-pemain yang ingin dipakai oleh Coach Indra Sapri. Ya mungkin kalau Coach Indra Sapri mau bisa menambah 4 pemain lah. Kalau ada 4 pemain atau 5 pemain, ya mungkin Timnas Indonesia udah bisa melaju jauh di turnamen Piala Asia nanti. Untuk lini depan kita udah memiliki Jens Rapen yang bisa diandalkan nantinya di Piala Asia U20 nanti. Jadi mungkin tidak perlu lagi untuk menambah striker atau pemain diaspora yang berposisi sebagai striker, karena ini tentunya akan menjadi milik dari Jens Rapen. Dan untuk pelapisnya kita memiliki beberapa pemain juga yang bisa diandalkan, termasuk Arkan Kakak tentunya yang kemarin selalu bermain bersama Timnas U20, tapi di kualifikasi kemarin ia tidak diikutkan oleh Coach Indra Sapri. Untuk wingback kiri menurut saya juga di situ udah ada pemiliknya, yaitu Doni Tripamungkas. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih ada satu pemain yang bisa membuat kedalaman sisi kiri kita jauh lebih bagus, ya kenapa tidak teman-teman. Untuk di sektor tengah, menurut saya di sini perlu tambahan juga. Kalau Welber Jardim mendapatkan hukuman dari Coach Indra Sapri tidak akan dipanggil lagi, ya tentunya Coach Indra Sapri butuh gelandang yang kreatif untuk membuat serangannya semakin kreatif di pertandingan-pertandingan yang akan dilakoni nantinya teman-teman. Untuk lini belakang, Kadek Arel, ya Kadek Arel adalah pemimpin lini belakang Timnas U20, tapi kalau ada tambahan pemain yang bisa menjadi duet dari Kadek Arel, kenapa tidak teman-teman. Untuk sisi wingback kanan ini, ya menurut saya perlu tambahan pemain untuk memperkuat kedalaman sisi kanan kita. Begitupun dengan wing kanan kita, Arliansa, ya tentunya butuh tandem juga, butuh persaingan juga di situ di tempatnya untuk terus saling meningkat, bukan saling menjatuhkan teman-teman. Jadi ya kalau ada 4 atau 5 tambahan pemain diaspora, saya rasa Timnas U20 kita bisalah bersaing untuk Piala Asia tahun depan. Tergantung pelatihnya, tergantung PSSI apakah ingin menggunakan jasa pemain-pemain diaspora, karena tentunya udah ada beberapa pemain yang mungkin dilirik kalau memang ingin menggunakan jasa pemain diaspora. Karena kalau tidak memulai dari sekarang, ya mungkin kita akan terbentur dengan waktu nanti. Karena urusan-urusan seperti ini terkadang cepat, terkadang juga lambat teman-teman. Jadi saya berharap Coach Indra Sapri memperhatikan timnya dari sekarang untuk menghitung seberapa jauh
timnas U20 akan melangkah di Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China tahun depan, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.